Hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus, keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus. Gambaran yang sering kita bayangkan adalah sebuah keluarga yang tenang, yang penuh kasih, dan keluarga yang bahagia di Nazaret. Itu gambaran kita. Tapi bacaan Injil hari ini, Matius justru menunjukkan sisi yang berbeda. Matius menunjukkan sebuah keluarga yang melarikan diri di malam hari, menjadi pengungsi di negeri asing dan menghadapi ancaman pembunuhan. Ketika kelahiran Yesus mulai tersebar kemana-mana, ada berita bahwa akan lahir seorang raja, maka Herodes yang menjabat sebagai raja pada waktu itu merasa bahwa ini akan menjadi saingannya. Kalau sempat raja ini hidup, maka kekuasaan Herodes akan terancam. Itu sebabnya Herodes memerintahkan agar membunuh semua anak laki-laki yang lahir pada bulan itu. Nah, kenapa malaikat menyuruh Yusuf membawa Maria dan Yesus, bayi Yesus, ke Mesir? Karena Mesir dengan wilayah kekuasaan Herodes itu berbeda. Herodes tidak punya kuasa bertindak di Mesir. Ketika Yusuf membawa bayi Yesus dengan Maria ke Mesir, di situ mereka merasa aman. Saudara-saudari yang terkasih, baru lahir, tiba-tiba sesudah para gembala pergi menjenguk, sesudah itu mereka berangkat. Bisa kita bayangkan bagaimana situasi keluarga ini pada saat itu. Dikejar-kejar oleh pasukan-pasukan Herodes, berada dalam ketakutan, tidak jelas masa depan apa yang akan mereka alami. Tetapi disinilah letak keluarga ini dikatakan sebagai keluarga kudus. Ada 3 hal mengapa disebut keluarga kudus. Pertama, keluarga ini menjadi model iman yang taat dan beriman. Iman bukanlah sekedar perasaan atau pengetahuan. Iman adalah kepercayaan yang diwujudkan dalam ketaatan, terutama dalam situasi yang genting pada saat itu. Bisa kita bayangkan, Yusuf ketika mendapat mimpi, dia langsung terbangun dari mimpi. Mimpinya dikatakan, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yusuf langsung melakukan apa yang diperintahkan baginya. Tidak ada waktu untuk ragu. Yusuf memiliki iman yang siap bertindak. Tidak ada lagi protes-protes. Yusuf meninggalkan situasi yang pada saat itu mungkin status quo, status aman, nyaman. Tetapi Yusuf pada malam itu juga ia pergi ke Mesir untuk menyelamatkan bayi Yesus dan Maria. Yang kedua, saudara-saudari, keluarga kudus, keluarga Nazaret menjadi model doa yang mendengarkan dan membawa pergumulan hidup mereka. Bagaimana Allah memimpin mereka? Kita lihat tadi melalui mimpi. Dalam tradisi
kitab suci, mimpi itu adalah salah satu cara Allah berkomunikasi. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan mereka. Doa sebagai komunikasi kita dengan Tuhan. Keluarga kudus hidup dalam sikap mau mendengarkan. Mereka tidak hanya memohon, tetapi mereka membuka hati untuk diarahkan Tuhan. Setelah Herodes meninggal, malaikat menyuruh Yusuf untuk membawa keluarga itu kembali ke tanah Israel. Nah, di sini bisa kita bayangkan bagaimana memang hidup mereka ini penuh dengan ketakutan. Bahkan tidak sampai ke Yerusalem, mereka tinggal di Nazaret. Kita ketahui saudara-saudari, Nazaret itu adalah kota yang boleh dikatakan tidak bernilai apa-apa. Beda dengan Israel dan Bethlehem, beda dengan Yerusalem. Kalau di Yerusalem sangat kuat tradisi religiusnya, sedangkan di Nazaret bukanlah kota apa-apa. Tetapi lihat, Yusuf membawa Maria dan bayi Yesus sampai ke Nazaret. Maka boleh kita katakan bahwa keluarga ini menjadi teladan doa bagi kita yang mau mendengarkan dan membawa pergumulan hidup kita. Yang ketiga, keluarga kudus adalah menjadi model harapan, pengharapan yang berpijak pada janji Allah. Hidup dalam situasi dikejar-kejar, hidup dalam keterasingan, hidup dalam masa depan yang tidak jelas. Namun bagi mereka selalu ada harapan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam keluarga kita sering diuji ketika kita mengambil keputusan yang sulit sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang tua mengharapkan anaknya menjadi seorang dokter contohnya. Ternyata anaknya tidak berkeinginan ke sana. Ini juga. Nah, sebagai orang tua, apakah kita memiliki iman yang berani memimpin keluarga pada jalan ketaatan? Sebagai keluarga, apakah kita memiliki iman yang percaya bahwa langkah yang diambil menurut tuntunan Tuhan, meski terlihat berisiko, adalah yang terbaik? Maka kita sebagai keluarga Kristiani diajak, apakah kita sungguh beriman, sungguh mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan? Bagi kita juga seringkali doa menjadi kumpulan atau daftar permintaan-permintaan. Apakah kita menjadikan keluarga kita tidak hanya berdoa untuk menyampaikan permintaan, tetapi lebih daripada itu mau mendengarkan Tuhan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keluarga kudus bukanlah keluarga yang sempurna tanpa masalah. Keluarga kudus adalah keluarga yang kudus karena dalam dan melalui semua masalah itu mereka selalu berpegang teguh pada iman, mereka selalu berdoa dan berharap pada Allah. Itulah keluarga kudus. Kita bertanya, keluarga kita, sudahkah kita pilih iman? Sudahkah kita memiliki doa? Sudahkah kita memiliki pengharapan? Semoga doa kita, doa pastor, keluarga-keluarga kita dengan meneladan keluarga kudus Nazaret menjadi keluarga yang menunjukkan kasih Allah. Untuk orang muda, satu hal mau pastor sampaikan. Orang tua, doa orang tua itu punya kuat kuasa. Jika kita melawan atau membuat orang tua kita pusing, percayalah sama pastor, masa depan kita tidak cemerlang. Tetapi cintailah orang tua, kasihi mereka mumpung masih hidup,
Kalau sudah tidak ada lagi, percuma. Jika itu kita lakukan, yakinlah masa depan kita pasti cemerlang. Amin.